A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Berbicara mengenai al-qawaidul fiqhiyah, itu ada 5 qawaid besar atau qawaid utama. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua ada al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat ada ad-daruratu yazalu. Yang kelima ada al-'adatu muhakkam. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu qawaid utama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Nah, maksudnya gimana sih segala sesuatu itu tergantung pada niat? Maksudnya itu bahwa segala sikap seorang mukallaf atau subjek hukum, baik berupa ucapan, perbuatan maupun kepercayaan atau keyakinan, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan maksud dan niatnya masing-masing. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yataqabbal maut. Dalam firman Allah dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum ia sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin bahwa jika ada seseorang melakukan perjalanan keluar dari rumahnya dengan perjalanan dia tertimpa musibah atau meninggal, maka waqad ajruhu 'ala Allahi wa kana maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini tuh tergantung pada niat. Ketika misalnya kita mau berangkat ke masjid, niatnya mau sholat, tapi di tengah perjalanan terjadi kecelakaan dan orang itu meninggal, maka sungguh pahalanya itu telah ditetapkan di sisi Allah, karena niatnya itu baik, mau sholat mau ke masjid. Tapi ketika ada orang yang di perjalanan itu niatnya jelek, maka dari sini membuktikan bahwa niat itu sangat penting. Dari sini sudah membuktikan bahwa niat itu sangat penting dalam hal itu. Ada contoh lagi, seperti ada orang bangun tidur, terus dia belum makan, belum minum, terus pokoknya belum memasukkan makanan. Apakah seseorang itu dihukumi puasa? Belum tentu, karena kita belum tahu nih apa niat orang itu, belum tahu niat orang itu niat berpuasa atau tidak. Jika tidak niat puasa ya tidak dihukumi puasa, tapi jika orang itu berniat puasa maka dihukumi puasa. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli amrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang ia niatkan. Dari sini sudah sangat jelas bahwa niat itu adalah, di sini sudah jelas bahwa niat
membedakan tingkat dan jenis hukum dalam ibadah, fardukah, sunnahkah, adakah, kodokah, dan jenis dan waktu sholat. Namun, ada konsekuensi pada niat itu. Yang pertama, jika tidak dikhawatirkan bias hukum antara ibadah dengan adat, maka tidak diwajibkan adanya niat seperti amalan hati, zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Ketika kita mau membaca Al-Quran, itu meskipun kita dalam hati tidak bilang, saya niat membaca Al-Quran biar dapat pahala, tanpa kita niat seperti itu, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu secara tidak langsung kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah yang spesifik dan khusus yang tidak akan keliru dengan ibadah lainnya, maka tidak disyaratkan niat untuk menentukan jenis ibadahnya seperti haji, puasa Ramadan. Kayak sekarang kita puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu berarti dilakukan di bulan Ramadan, itu niatnya tidak perlu spesifik, karena ya puasa Ramadan dilakukan di bulan puasa Ramadan dan insya Allah tidak akan keliru niatnya. Seperti kayak haji, niatnya referensi niat. Yang ketiga, ada ibadah yang harus ditentukan secara spesifik jenis dan rutbah atau tingkatannya. Jika terjadi kesalahan niat, maka hukumnya batal. Seperti saya melakukan sholat duhur, tapi saya niatnya memakai sholat asar, maka sholat saya tidak sah. Karena apa? Karena duhur dengan asar itu meskipun sama-sama fardu, tapi mereka berbeda. Dalam hal ini, maka niatnya harus jelas. Kalau ketika saya niat sholat duhur, berarti saya menggunakan niat sholat duhur. Ketika saya mau melakukan sholat asar, maka niat saya harus sholat asar. Dan yang terakhir, ada yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat taqarrub kepada Allah. Seperti contoh, saya mau makan, tapi niatnya beribadah kepada Allah, maka secara tidak langsung makan itu akan bernilai ibadah. Seperti itu. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum